Bab 256. Isabel turun dari ranjang secara perlahan dengan bantuan Wawat. Dia selesai merapikan pakaian. Dokter baru saja selesai mengetik. Gambar 4 dimensi pun muncul di layar komputer. Sebelum Isabel ke sana, Ravindra berkata dengan sangat terkejut, "Jadi ini putraku." Dokter pun tersenyum sembari menjawab, "Benar, ini adalah tuan kecil." Tuan kecil berwajah sangat tampan. Kelima inderanya sangat mirip dengan direktur. Ini adalah gambaran pertumbuhan anak sampai menginjak usia dewasa. Tentu saja akan ada sedikit perbedaan, tetapi tetap terlihat jelas bahwa dia adalah seorang yang bisa membuat orang terpesona. Isabel pun tidak sabar untuk melihatnya. Ravindra langsung memeluk Isabel tanpa memperdulikan orang-orang di sekeliling. Dia pun mengecup pipi Isabel sambil berkata, "Istriku, kamu sungguh mulia." Wajah Isabel langsung menjadi merah. Dia memukuli lengan Ravindra dengan manja dan mulai memperhatikan gambar di layar dengan seksama. Dilihat dari gambar 4 dimensi yang baru tercipta, kelihatan jelas 5 indera milik si kecil. Sesuai dengan perkiraan, meskipun baru berumur 5 bulan, tetapi perkembangan si kecil terbilang cukup cepat dan sempurna. Bentuk wajahnya terlihat sangat mirip dengan Ravindra, tetapi dengan daya tarik dan keelokan yang seperti Isabel. Gambar bergerak dimulai, terlihat gambar perkembangan si kecil dari tahap ke tahap. Mulai dari lahir umur 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, hingga berumur 18 tahun. Saat terlihat seorang laki-laki yang tampan dan gagah berjalan mendekat di layar komputer, Isabel langsung menutup mulut sendiri. Astaga, anaknya kenapa begitu tampan? Melihat Isabel menatap anak muda di dalam layar komputer tanpa berkedip, Ravindra mulai merasa tidak senang. Tadinya dia baru saja merasa senang karena anaknya sangat tampan, tetapi sekarang tidak lagi, karena istrinya jauh lebih bengong saat melihat anaknya dibanding diri sendiri. Tidak senang. Isabel sama sekali tidak menyadari Ravindra yang sedang cemberut, malah mengalus perutnya sambil melihat layar dan berkata pada Ravindra, "Ravindra, anak kita lebih tampan darimu." Ravindra memejamkan mata dengan perlahan. Bagaimana mungkin dia lebih tampan dari mata, hidung, dan mulut? Semuanya sama persis, seolah ukiran dirinya. Mana mungkin lebih tampan? Setelah menunggu beberapa saat dan Ravindra tetap tidak merespon, Isabel pun menoleh ke arahnya. Lalu tatapan itu membuat Isabel merasa, "Sudah,
tidak lihat lagi. Kirimkan gambar ini untuk komisaris. Lalu apalagi yang kamu diperiksa? Jika ada, maka cepat lakukan. Setelah itu segera pergi. Ravindra berkata dengan kesal. Dokter-dokter pun kehabisan akal. Tetapi saat mengangkat kepala dan melihat direktur memeluk nyonya dengan ekspresi cemburu, dalam seketika mereka mengerti. Para dokter menghapus keringat secara diam-diam. Sepertinya belakangan ini direktur semakin lengket dengan nyonya. Isabel didesak untuk segera menyelesaikan pemeriksaan. Setelah itu, Ravindra pun membawa Isabel pergi dari ruangan itu. Isabel masih kebingungan, sungguh tidak mengerti kenapa Ravindra yang tadinya masih baik-baik saja tiba-tiba berekspresi tidak senang. Sesampainya di rumah, Isabel baru saja mengganti pakaian. Terlihat Ravindra terus melihat dirinya di depan cermin. Kenapa hari ini menjadi begitu peduli? Istriku, apakah aku sudah tua? Ravindra melihat kelima inderanya yang indah dalam kaca. Tiba-tiba merasa tidak percaya diri. Isabel berjalan ke depan Ravindra dan menjulurkan tangan memegang wajahnya. Ravindra sangat pandai bekerja sama. Dia menunduk dan membiarkan Isabel meraba wajahnya sembari menatapnya dengan penuh harapan. Isabel melihat wajahnya selama beberapa saat, baru berkata, "Memang tidak selembut anakku." Wajah Ravindra spontan menjadi gelap, tetapi lebih dewasa dari anakku. Isabel berkata dengan santai, "Sudah dibilang anak laki-laki pasti mirip dengan ibunya. Suamiku, menurutmu antara kita berdua siapa lebih cakep?" Ravindra berpikir sejenak, sontak tersenyum dan memeluk Isabel sembari menjawab, "Tetap saja istriku yang lebih cakep." Emosinya sudah stabil. Isabel tertawa dengan diam-diam. "Sudah." Ravindra mencium wangi dari tubuh Isabel sembari berkata, "Istriku, apakah beberapa hari lagi kita tidak bisa? Bagaimana jika sekarang kita sibuk masing-masing dulu?" Wajah Isabel spontan memerah. Dia menepuk lengan Ravindra dengan manja. "Jangan nakal. Sudah dibilang hari ini kita akan pulang untuk makan. Jika kamu masih nakal, nanti akan sangat memakan waktu." Ravindra mengerutkan kening dan berkata, "Semenjak Barko pulang, bertambah aturan seperti ini di dalam rumah, tetapi kamu boleh tidak mendengarnya." Isabel berkata dengan serius, "Sebenarnya aturan ini lebih cocok ditujukan hanya untuk Barko. Oh iya, beberapa hari ini bagaimana kinerja Barko di kantor?" Ravindra tertawa dengan remeh, berkata, "Anak orang kaya bisa bagaimana lagi? Aku sudah menyerahkan semua
perusahaan iklan kepadanya sesuai permintaan nenek. Tapi dengar-dengar, belum 2 hari bekerja, sudah digosipkan bersama sekretarisnya. Wajar saja, banyak sekali orang yang ingin menjadi tuan muda kedua Kitadara. Isabel melihat Ravindra dengan terkejut. Bukannya Rahel sudah jadian dengan Barko? Masa dia tidak melakukan apapun? Terlintas cahaya dalam mata Ravindra, seolah terpikirkan sesuatu. Dia tidak berencana menceritakan hal itu pada Isabel, karena takut Isabel merasa pusing, maka hanya menjawab, bagaimanapun keributan di antara mereka, asalkan tidak berpengaruh pada keluarga Kitadara dan kamu. Aku bisa saja menganggapnya tidak pernah terjadi. Saat Rahel pulang kali ini, Ravindra bukan tidak pernah mencurigai gerak-geriknya, tetapi dalam waktu 6 tahun, dia sudah menghapus semua bekas hingga bersih. Sungguh tidak mudah menemukan sesuatu. Tetapi dia selalu saja keceplosan dan ketahuan. Saat bawahannya melapor bahwa setelah kejadian di kapal, Rahel pernah berinisiatif merayu Stephen. Di saat itu juga Ravindra tahu dugaannya benar. Rahel pasti memiliki tujuan terpendam. Rahel berusaha maksimal untuk kembali dengan dirinya. Saat melihat tidak ada harapan lagi, dia pun segera berpindah ke Stephen. Perubahannya terbilang sangat cepat. Tentu saja ada satu alasan yang bisa menjelaskan tindakannya. Itu adalah kekurangan uang. Keluarga Ran sudah jatuh terpuruk dan pengeluaran Rahel tetap saja tidak berubah dari dulu. Selain merek-merek terkenal, barisan teratas, sekalipun dia tidak pernah memiliki produk-produk merek di bawahnya. Pengeluaran yang begitu besar memang memerlukan dukungan uang yang cukup pula. Maka dari itu, ini bisa menjelaskan kenapa dia bersikeras ingin kembali. Juga bisa menjelaskan kenapa dia tiba-tiba mendekati Barko. Karena begitu sampai di rumah, keluarga Kitadara tentu memberi Barko uang yang banyak. Semua ini hanyalah dugaan Ravindra. Dia masih perlu membuktikan lebih lanjut. Dia pun tidak keberatan jika Rahel mengikat diri dengan Barko. Paling cukup dibersihkan saat waktunya telah tiba. Perbuatannya pada Isabel sudah tidak terampuni lagi. Rahel merasa banyak sekali rencana busuknya yang terselesaikan tanpa bocor sedikit pun. Tetapi Ravindra yang sudah mengawasinya sejak dulu, mana mungkin membiarkannya lolos begitu saja. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati, Isabel berkata pada Ravindra, berpikir sejenak dan menambahkan,
Aku bukan sedang cemburu loh. Aku selalu merasa ada yang aneh saat melihat dia tiba-tiba begitu dekat dengan Bargo. Ravindra tidak kuat menahan tawa. Tentu saja dia tahu istrinya memang mengatakan tidak cemburu, tetapi sebenarnya dalam hati, baiklah, persoalan sepele seperti ini tidak akan dibesar-besarkan. Dalam Villa Bargo, dia sudah bertahan hingga batas kesabaran. Rahel mendekatinya secara inisiatif, tetapi malah tidak bersedia memberikan kemesraan itu. Beberapa hari ini, Bargo hanya bisa memandangnya tanpa boleh menyentuh. Sungguh tidak tahan lagi. Rahel, apakah kamu sedang mempermainkan aku? Bargo sudah tidak sabar lagi. Setiap hari aku memberimu uang yang banyak, membelikanmu banyak produk edisi terbatas, dan mobil balapku pun kamu yang bawa. Apakah kamu masih belum cukup puas? Mendengar Bargo berkata seperti itu, mata Rahel pun mulai basah. Dia melihat Bargo dengan pandangan tidak percaya. Ternyata dalam hati, itu saja yang kamu mau. Jika kamu memandangku seperti itu, baiklah, aku tidak bisa berkata-kata lagi. Aku akan mengembalikan semua pemberianmu. Aku tidak memerlukan uang busukmu. Aku kira kamu berbeda dengan laki-laki kaya lainnya. Aku kira kamu menyukaiku dengan tulus, makanya mau jadian denganmu. Tetapi tidak disangka kamu memandangku begitu rendah. Memangnya latar belakang aku apa? Aku juga tumbuh besar dengan kasih sayang orang tua yang tulus. Bisa-bisanya kamu menganggapku mencarimu demi uang. Demi membuat sandiwaranya semakin nyata, Rahel langsung melepaskan semua perhiasan mahal di badannya. Aku kembalikan semuanya. Aku telah salah menilai kamu, Bargo. Aku kira kamu adalah pasangan terakhirku dalam hidup ini. Tetapi aku salah. Aku memberikan hatiku untukmu, dan kamu malah berpikir seperti itu tentangku. Tahukah kamu, selama bersamamu, aku menanggung beban yang begitu berat. Tahukah kamu, saat menyadari aku memilihmu, semua teman-teman orang tuaku mengatakan aku ceroboh. Tetapi siapa suruh aku menyukaimu? Aku boleh tidak peduli dengan pandangan mereka. Aku tulus ingin bersamamu. Tetapi kamu, apa balasan kamu padaku? Hasilnya Bargo merasa panik mendengar semua itu. Kamu kira aku tidak tahu masalah kamu berduaan dengan sekretaris di kantor? Aku hanya mengira tidak mudah bertemu orang yang tepat. Makanya memilih untuk pura-pura tuli. Bargo, kenapa kamu malah berhubungan dengan perempuan lain dan datang menuduhku merencanakan uangmu? Rahel menambah suara tangisan
Dia mengambil tas dan berbalik badan seolah ingin pergi. Bagaimana jika aku pergi? Karena kamu tidak percaya padaku, kita putus saja. Kalimat ini berhasil membuyarkan pikiran Bargo. Sudah, aku hanya mengatakan satu kalimat saja. Lihatlah kamu, menjawab dengan puluhan kalimat. Aku mengaku salah. Jangan menangis lagi. Sebentar lagi kita akan ke rumah nenek. Aku bawa kamu ke sana ya. Bargo segera membujuk Rahel. Aku janji tidak akan begini lagi. Aku akan mendengar semua kata-katamu. Dalam mata Rahel terlintas senyuman yang tidak mudah terlihat.